Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akan Finardilas dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas G mata kuliah Bahasa Arab. NIM 1911210205. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan isim. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan itu kata benda, nama orang, hewan, tumbuhan, sifat, dan lain sebagainya dengan tidak menunjukkan keterangan waktu. Maksud dari keterangan waktu di sini adalah waktunya tidak menjelaskan apakah itu waktu sekarang, waktu di masa lampau, atau waktu yang akan datang. Kemudian contoh dari isim kata benda, khizatun, lemari. Contoh dari isim tumbuhan, najilun, rumput. Contoh dari isim hewan, samakun, ikan. Contoh dari isim manusia, ustazun, ustad. Contoh dari isim sifat, sayyiatun, buruk. Baiklah, isim terbagi menjadi beberapa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tak boleh ditanwinkan. Pada dasarnya semua isim itu kalimatnya ditanwinkan. Namun pada isim ghairu munsharif ada 4 aspek yang tidak boleh ditanwinkan. Yang pertama adalah nama perempuan. Setiap nama perempuan itu tidak boleh ditanwinkan. Contohnya seperti Khadijatu. Nah, dibaca dengan Khadijatu, bukan ditanwinkan menjadi Khadijatun. Karena ini termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Kemudian nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto. Nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto itu tidak boleh ditanwinkan. Contohnya seperti Tohatu. Itu kita membahasnya dengan Tohatu. Tak boleh ditanwinkan menjadi Tohatun. Karena ini juga termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Yang ketiga, nama asing. Nama asing maksudnya adalah nama yang tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Contohnya seperti nama daerah. Kita ambil contoh Bengkulu. Kita menyebutkannya tetap dengan Bengkulu, bukan dengan Bengkulun. Karena ini termasuk dalam isim ghairu munsharif. Kemudian yang keempat, nama-nama nabi. Nama-nama nabi juga tidak boleh ditanwinkan, kecuali memang namanya dari awal sudah memiliki tanwin. Contohnya seperti Muhammadun. Nah, itu boleh kita beri tanwin karena memang namanya dari awal memang sudah memiliki tanwin. Baiklah, kedua, isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim laki-laki. Ciri-cirinya yang pertama adalah apabila manusia atau hewan yang memang berjenis kelamin laki-laki itu termasuk dalam isim muzakkar. Ciri-ciri yang kedua adalah apabila setiap kata benda yang berakhiran tidak menggunakan ta marbuto itu juga termasuk ke dalam isim muzakkar. Contohnya seperti sohnun, piring. Kemudian yang ketiga, berlawanan dengan isim muzakkar tadi, yaitu isim muannas. Isim muannas adalah isim perempuan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, apabila manusia atau hewan yang berjenis kelamin perempuan ini termasuk ke dalam isim muannas. Contohnya seperti bintun, anak perempuan. Kemudian dajajatun, ayam betina. Kemudian ciri yang kedua adalah apabila kata tersebut berakhiran ta marbuto, juga termasuk dalam isim muannas. Contohnya seperti kurorotun, gelas. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah apabila benda atau anggota tersebut berpasangan. Contohnya seperti yadun, kaki. Kemudian yang keempat, isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang masih umum maknanya atau masih luas maknanya. Di sini kita ambil contoh kursiun, kursi. Di sini kan masih belum jelas apakah kursi yang ditunjuk adalah kursi yang itu, kursi yang ini, atau kursi yang di sana. Masih umum maknanya. Jadi ini masih disebut dengan isim nakiro. Kemudian berlawanan dengan isim nakiro ada yang kelima, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas maknanya. Ciri-cirinya yang pertama adalah nama orang atau tempat. Nama orang atau tempat ini sudah jelas maknanya. Kita ambil contoh tempat Bengkulu. Nah, Bengkulu kan sudah jelas berada di negara Indonesia, Pulau Sumatera. Nah, di sini karena dia sudah jelas maknanya, tempat Bengkulu,
Ini termasuk dalam isim ma'rifah. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah isim yang berawalan alif lam. Kita ambil contoh al-kitabu. Al-kitabu, buku itu. Nah, sini kan sudah jelas yang dimaksud adalah buku yang itu. Maka ini sudah jelas maknanya dan termasuk ke dalam isim ma'rifah. Berikutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang susunannya diawali dengan fa'il dan diakhiri dengan fa'il. Contohnya seperti khozora Zaid, yang artinya Zaid telah keluar. Kemudian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang susunannya diawali dengan isim, yang terdiri dari mubtada dan khobar. Pada jumlah ismiyah ini terdapat 3 syarat. Yang pertama, apabila mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kemudian yang kedua, apabila mubtada'nya musanna jamak, maka khobarnya juga harus musanna jamak. Dan terakhir, apabila mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Contohnya seperti Muhammad qara'a kitaban, Muhammad telah membaca buku. Jumlah ismiyah itu harus diakhiri dengan alif dan tanwin, kecuali pada kata yang akhirnya terdapat tamar buto, itu hanya ditambah tanwin saja. Kecuali pada kata yang berakhiran tamar buto, itu hanya ditambahkan tanwin pada akhir kalimat. Pembahasan berikutnya adalah fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti kharaja Ahmad, Ahmad telah keluar. Kemudian fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya seperti kanasa Ahmad biladun, yang artinya Ahmad telah menyapu lantai. Kanasa sebagai fi'il, Ahmad sebagai fa'il, dan biladun sebagai ma'ful bilnya atau objeknya. Baiklah, berikutnya isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk, baik untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Isim isyarah terbagi menjadi 3, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Nah, mufrad untuk satu benda, musanna untuk 2 benda, jamak untuk 2 benda lebih atau banyak. Kata tunjuk di sini menggunakan haza, hazihi, zalika, tilka. Haza itu untuk satu benda muzakkar dari jarak dekat. Kemudian hazani untuk 2 benda muzakkar dari jarak dekat. Kemudian haulai untuk benda jamak muzakkar dari jarak dekat. Kemudian hazihi untuk satu kata benda muannas dari jarak dekat. Kemudian hazani untuk 2 kata benda muannas dari jarak dekat. Kemudian haulai untuk banyak benda muannas dari jarak dekat. Kemudian ada zalika untuk satu kata benda muzakkar dari jarak jauh. Kemudian ada zanika untuk 2 kata benda muzakkar jarak jauh. Kemudian ada ulaika untuk kata benda jamak muzakkar dari jarak jauh. Kemudian ada tilka untuk satu kata benda muannas jarak jauh. Kemudian ada tanika untuk 2 kata benda muannas jarak jauh. Kemudian ada ulaika untuk kata benda jamak muannas dari jarak jauh. Baiklah, contoh mufrad, musanna, dan jamak. Contohnya seperti haza rojulun, satu orang laki-laki. Karena dia satu orang, maka termasuk ke dalam mufrad. Kemudian contoh musananya hazani rojulani, ini 2 orang laki-laki. Karena ini 2 orang, maka ditambahkan alif dan nun pada akhir kalimatnya menjadi rojulani. Kemudian contoh jamaknya haulani rijalun, ini banyak laki-laki. Kemudian contoh muannasnya hazihi imrotun, ini 1 orang perempuan. Karena dia 1 orang, maka masuk ke dalam mufrad. Kemudian contoh musananya hatani imrotani, ini 2 orang perempuan. Kemudian contoh jamaknya haulai nisaun, ini banyak perempuan. Kemudian untuk contoh jarak jauhnya seperti zalika sohnun, itu 1 piring. Karena ini 1, maka masuk ke dalam mufrad. Kemudian contoh musananya zanika sohnani, itu 2 buah piring. Kemudian contoh jamaknya haza suhunun, ini banyak piring. Karena ia tidak berakal, maka menggunakan haza. Kemudian contoh muannasnya
Tilka nafizatun. Itu sebuah jendela. Karena dia satu, maka termasuk dalam mufrad. Kemudian contoh musananya, tanika nafizatani. Itu dua buah jendela. Kemudian contoh jamaknya, hazihi nawafizu. Ini banyak jendela. Karena dia tidak berakal, maka menggunakan hazihi. Nah, seperti rijalun dan nisaun tadi, itu termasuk ke dalam mu'annas salim dan muzakkar salim karena ia berakal. Nah, berbeda dengan suhunun dan nawafizu tadi karena ia tidak berakal dan termasuk ke dalam jamak taksir. Oke, baiklah sekian dari saya. Bila yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.